Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian Waalaikumsalam. dimanapun berada. Oke, balik lagi sama kita nih kelompok 1 angkatan 3 di podcast ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Oke, dengan saya Fabian Muhammad Lutfi dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Organisasi dan Ketataalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mohon izin untuk hari ini saya akan membawakan bincang-bincang kita siang hari ini yang tentunya dengan santai tapi tetap serius. Tapi saya nggak sendirian, saya ditemenin sama rekan saya. Di situ ada Mas Novian Reza Pahlevi. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Novian Reza Pahlevi. Wih, terima kasih Mas Fabian. Oke, itu Selamat siang Mas. semua. Selamat siang Mas Novian. Ini Mas Novian Reza Pahlevi, ada kepanjangannya tuh. Novian Reza. Reza itu rese tapi berjasa. Cakep. Woi, bisa gitu ya. Fabian juga ada Pak kepanjangannya. Apa Fabian. tuh? Bapak-bapak baik dan dermawan. Kelas King. Aduh, Tepuk tangan dulu. masuk, Biar lebih semangat. masuk. Mantap. Oke, jadi siang ini kita ada narasumber 3. Siapa aja tuh Pak Novian? Oke, siang ini kita ngobrol santai aja ya. Jadi kita ada narasumber jauh nih, orang jauh semua nih. Yang pertama ini ada Mbak Hilya. Boleh open mic dulu Mbak Hilya? Oke, Mbak Hilya ini dari penempatan mana Mbak Hilya? Saya dari Biro SDM Kota Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke, Mbak Hilya dari penempatan Biro SDM. Sekian ya. Selanjutnya ini ada Mas Gali. Nah, Mas Gali ini, kita perkenalan dulu, dari mana Mas Gali? Ya, saya dari Kanwil Ditjen Pas Jatim, Mas. Jawa Timur. Kalau boleh tahu Mas Gali, jabatannya sebagai apa Mas Gali? Di sini saya menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama. Ini tombak Kanwil Ditjen Pas Jatim. Mas Novian. Oke, terima kasih. Itu Yap. Galih juga ada kepanjangannya itu. Apa tuh? Boleh dong. Galih, gagah dan pemilih. Waduh. Waduh, Masuk, Mas. mana ini, Mas? Tadi kayaknya ada ketinggalan deh. Mbak Hilya ada nggak Mbak Hilya? Oh, Apa tuh, Mas? oh ya Mbak Hilya. Ini Mbak Hilya kepanjangannya. itu Hilyah Nadira. Kepanjangannya hidupnya lurus tapi bukan orang payah. Hilyah Nadira. Cakep. Waduh, masuk Pak Fabian. masuk. Oke, Oke, terus yang terakhir nih ketiga ya, ada siapa kita lagi? mau ngenalin terakhir ini ada Mas Agus. Mas Agus, boleh open mic dulu Mas Agus. Selamat siang Mas Fabian, Mas Novian. Saya dari Kanwil Ditjen Pas Jabar nih. Komunikasi publik. Wah, pas nih berarti ini kalau kita podcast ada orang komunikasi publik. Lebih ke Pas IT-nya sih sebenarnya. Waduh. Aman aja berarti kita. Oke, jadi hari ini Mas Fabian kita ada 3. Kalau saya ada Narasumber ya. ininya nggak? Ada panjangannya. Lupa lagi saya. Silakan Mas Fabian, siap. panjangannya. Pak Agus, mohon izin Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Hidayatullah SH.MH. Mohon izin Bapak, ini bos besar kita semua di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pak Menteri Agus, mohon izin Pak. Agus itu kepanjangannya akhlaknya bagus Pak, cakep.
Masya Allah. Masya Terima Allah, luar kasih biasa. Mas Fabian. Semoga panjang umur. Amin, 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 amin. Tabarakallah, amin. Oke, jadi itu hari ini Mas Fabian kita ada 3 narasumber. Luar biasa narasumber Mungkin kita. temanya kita mau bahas apa nih? Ini berhubung narasumber kita luar biasa siang hari ini, Mas Novian, itu ada Pak Menteri juga sudah hadir tadi. Pak Menteri Agus, mohon izin Bapak. Kita hari ini mau bahas tentang penyakit di masyarakat, khususnya ya mungkin juga di lingkup ASN itu juga sangat sulit di dunia birokrasi kita sembuhkannya. Itu mungkin berita yang Apa tuh? berita terbaru kemarin mungkin Mas Reza, Mas Novian Reza kemarin sempat dengar berita tentang OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Nah, itu tuh yang lagi hangat. Itu baru kemarin banget tuh, fresh from the open hari Selasa. Bupati Pekalongan tertangkap operasi tangkap tangan oleh KPK. Mau bayangin, Waduh, bupati yang harusnya menjadi kepala daerah tertangkap KPK. Gimana coba? gimana itu Pak Novian? Itu kalau kata apa namanya pepatah, pagar makan tanaman. Iya, Wah. itu betul ya. Itu bahasan kemarin. Bahasan kemarin. Mohon izin Pak Mentor, saya ini Siap. catut omongannya. Kita kutip omongannya. Iya, kita kutip omongannya karena emang ini sangat relevan banget nih dengan kejadian OTT Bupati Pekalongan Pak Dia Arafik ini. Nah, mungkin sebagai pembukaan kali ya, Mas Novian, kita Oke. luncurkan pertanyaan nih untuk para narasumber. Kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng, kita obrol dengan santai tapi tetap tajam. Setajam apa? Setajam silet. Oke, ini mungkin gas. kita mulai aja kali ya Mas Novian. Pertanyaan nih, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu narasumber. Mohon izin mungkin yang pertama saya mau ke Mbak Hilyah dulu. Mbak, terkait dengan korupsi ini Mbak. Ya, sebetulnya nih kalau dari pandangan Mbak Hilyah, apa sih Mbak yang menyebabkan budaya korupsi itu sulit hilang ya di masyarakat kita, khususnya di orang-orang yang dalam tanda kutip seharusnya menjadi pemangku kepentingan dan ya mengemban amanah seperti itu, tapi nyatanya malah menjadi sumber penyakit gitu. Apa yang menyebabkan budaya korupsi itu sulit hilang, Mbak Hilyah? Silakan Mbak. Ya Mas, terima kasih. Kalau dari korupsi sendiri, itu memang ada beberapa faktor Mas. Nah, ini ada namanya teori, itu teori Gone, G-O-N-E, di mana G itu adalah greedy, keserakahan. Nah, keserakahan itu adalah dorongan kuat untuk mendapatkan hal yang lebih lagi dari yang sudah dipunya. Terus yang O, opportunity, kesempatan. Nah, karena adanya kesempatan ini, adanya peluang-peluang ini, maka korupsi itu masih menjamur sampai dengan saat ini. Yang ketiga adalah N, need, kebutuhan. Nah, ini nih yang paling sering terjadi karena kebutuhan hidup atau gaya hidup yang lebih tinggi daripada penghasilannya, misalnya lebih tinggi pasar daripada tiang itu. Makanya membuat orang-orang itu mencari jalan pintas lah untuk mendapatkan income yang lebih besar, tapi dengan cara yang tidak seharusnya. Nah, yang terakhir adalah E, exposure.
atau paparan. Nah, ketika orang-orang itu tindak korupsinya belum terungkap, maka belum ada efek jerahnya. Nah, makanya akan melakukan repetisi, diulang lagi, karena belum mendapatkan efek jerahnya. Itu sih, Mas. Menurut saya. Oh, berarti tuh kalau menurut tadi ya apa namanya istilah GON ya Mbak, itu yang menyebabkan penyakit korupsi atau budaya korupsi ini sulit hilang. Itu tadi pertama tuh ada greedy ya Mbak. Oh berarti orangnya itu serakah ya. Berarti di Serakah. samping dari serakah, dia juga ada opportunity, kesempatan yang menyebabkan si orang itu mungkin atau budaya korupsi itu tetap ada gitu. Karena memang mungkin ada celah-celah kesempatan yang memang terekspos gitu ya. Nah, itu tuh. Mas. Itu. Terus yang ketiga nih yang paling ini nih Mas Reza, need, kebutuhan. Jadi Kebutuhan. betul, gaya hidup hedonisme, friend. Aduh, itu dia gaya hidup. Harusnya kalau kata Bob Tekanan Sadino, ekonomi juga ya. bergayalah sesuai isi dompetmu. Betul nggak? Nah, iya. Itu adanya 1.000, Nah. di jajan 1.000, jangan beli yang 100.000. Betul. Aduh, Karena jadinya faktor ke situ. kebutuhan itu tuh. Jadi Itu dia. orang untuk melakukan budaya korupsi. Betul. Terus yang Nah, ini keempat tadi exposure ada ini. exposure, paparan ya. Betul. Betul. Bagus banget jawaban Mbak Hilya. Sangat jelas dan gamblang. Santai tapi tajam. Tepuk tangan untuk Mbak Hilya. Jawabannya bagus banget nih. Weh. Berantem. Oke, berarti secara nggak langsung memang budaya korupsi ini masih sulit hilang ya. Faktor tadi sih. Empat faktor itu der. Betul. Oke, mungkin kita coba lanjut ke pertanyaan kedua dulu kali ya, supaya nanti kita bisa dapatkan solusinya nih. Kita coba bertanya ke Mas Gali kali ya. Sekali, standby Mas Gali. Ya, siap. Aman ya? Aman. Oke, ini berkaitan dengan tadi ya budaya korupsi yang sulit hilang. Ini kan pasti ada individu yang terlibat lah ibaratnya. Nah, menurut Mas Gali nih, kira-kira siapa sih yang paling rentan atau yang paling sering kemungkinannya terlibat dalam praktik korupsi ini? Menurut Mas Gali gimana? Kalau dilihat dari siapa yang berkemungkinan melakukan praktik korupsi, sebenarnya semuanya bisa saja terlibat dalam praktik korupsi dengan penyebab-penyebab korupsi yang tadi si GON itu ya, greedy, opportunity, need, dan exposure itu. Cuman kalau kita menarik dari umumnya yang terjadi, itu biasanya praktik korupsi itu terjadi pada orang-orang penting. Yang pertama mungkin pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana atau anggaran di sebuah instansi atau sebuah lingkup lah ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin ada ini juga pihak-pihak yang punya akses langsung terhadap dana publik, yang mana dana itu harusnya untuk ke masyarakat, namun tanpa adanya sistem kontrol yang ketat. Dan yang terakhir mungkin dari saya, yaitu mungkin sangat umum terjadi pada suatu individu yang dia di lingkungannya minim transparansi. Jadi memang tidak, dalam laporan keuangannya itu tidak transparan, sehingga budaya-budaya korupsi itu dapat mempengaruhi psikisnya. Ya begitu Mas Novian. Oke, berarti sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya, siapapun ada kemungkinan untuk bisa terlibat
di praktik korupsi ini sebenarnya itu tidak mencakup apakah itu dia seorang kepala daerah atau dia seorang pegawai. Sebenarnya siapapun ada potensi untuk bisa terlibat. Cuman mungkin yang paling rentan itu orang yang memang punya kuasa kali ya, punya kewenangan lah, yang dia bisa mengatur segalanya. Mungkin itu yang paling rentan sih, kira-kira akan terlibat praktik korupsi seperti itu menurut Mas Kelly. Gimana Coach Fabian? Wah, ini kalau dari jawaban Mas Galih tadi nih, saya jadi teringat kata-kata Bang Napi. Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi semua bisa saja jadi pelaku korupsi itu, ya kan, selama ada kesempatan atau niat dari pelakunya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Betul, waspadalah, kan? Jadi nggak cuma para pemangku kepentingan ya, mungkin yang di lini-lini bawah juga bisa saja terjangkit penyakit tersebut. Luar biasa. Jadi relate ya dengan Mas Reza. Jawaban pertama itu ya, kalau salah satu faktornya ya adanya opportunity itu, kesempatan. Betul. Ternyata memang penyakit ini tuh berkesinambungan ya, Mas Reza. Ada keterkaitan satu sama lain ya. Banyak faktor ternyata. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mas Reza. Tadi kita udah bahas apa yang menyebabkan budaya atau praktik korupsi ini sulit hilang. Terus yang kedua tadi, siapa yang paling rentan? Mungkin pertanyaan berikutnya itu kita jadi penasaran nih, sebetulnya kita ke Pak Agus. Izin Bapak. Siap, Mas. Mengajukan pertanyaan, sebetulnya kapan praktik korupsi itu dapat terdeteksi, Bapak? Silakan Bapak. Iya nih, makasih dulu udah diundang ke ngos-ngosan nih. Jadi balik lagi nih ke topik ya, kapan praktek korupsi dapat terdeteksi. Nah, praktek korupsi dapat terdeteksi itu ketika udah terlambat biasanya, yaitu ketika ada pengawasan, pemeriksaan atau laporan. Tapi biasanya hal itu sudah terlambat. Yang pertama, ketika dilakukan audit. Nah, biasanya tuh kalau pengalaman dulu waktu di pekerjaan sebelumnya nih, ada selisih, misalkan biaya apa, ada selisih 1.000 atau sekian ratus rupiah, itu tuh ada indikasi yang nggak benar. Biasanya walaupun selisihnya cuma 1.000 atau sekian ratus rupiah, itu ada indikasi manipulasi di situ. Makanya kalau menemukan yang seperti itu biasanya digali lebih dalam, dan biasanya ketahuan tuh, kedeteksi tuh apa yang terjadi gitu. Itu yang pertama ya, saat dilakukan audit. Yang kedua, ketika ada laporan atau pengaduan. Nah, ini biasanya kita pakai whistleblowing system. Biasanya ada pengaduan baik dari masyarakat luar atau mungkin dari internal sendiri, biasanya ada. Terus yang ketiga, operasi tangkap tangan. Nah, ini biasanya ada bukti dulu baru bisa dilakukan operasi tangkap tangan gitu. Nah, biasanya juga kalau misalkan mendeteksi itu bisa kita ketahui dari keseharian teman-teman kita, atasan atau bawahan kita, ada perubahan biasanya di tingkah lakunya. Misalkan yang nggak biasanya pakai motor gitu ya, tiba-tiba mobilnya yang mewah langsung. Nah, itu ada indikasi-indikasi seperti itu. Biasanya harus segera kita lakukan penyelidikan. Begitu mungkin. Seperti itu. Oke, berarti seringnya tuh
apa namanya, Kejadian dulu baru ketahuan. betul, kejadian dulu baru ketahuan. Kita nggak bisa tahu nih, oh kapan nih ada potensi Uangnya udah hilang dulu. Baru Uangnya ternyata udah ada nggak temuan ada dulu. korupsi gitu. Iya. Kadang-kadang Waduh, juga gimana? gini Mas, kadang-kadang juga orang-orang itu ketahuan ada korupsi itu karena misalkan nih biasanya korupsi berlima. Nah, suatu saat tuh yang satu nggak diajak. Nah, kadang-kadang ketahuan dari situ juga gitu. Ada Dari yang satu yang nggak Oh, diajak itu gitu. istilahnya tuh ya cepu lah. Yakin, terus dia berkoar-koar di luar. Ya, malahan dia ke bawah juga karena sebelumnya sering ikut. Ah, betul. Akhirnya tetap dia juga yang kena kan. Berarti kalau kebagian nggak teriak-teriak, kalau nggak kebagian dia teriak-teriak gitu ya, Pak ya? Ya, kadang gitu. Memang itu terjadi, Mas Fabian, Mas Novian. Berarti sebenarnya memang korupsi ini bisa berakar di lingkungan yang isinya pola-pola pikir korupsi semua ya. Betul. Jadi semua tergantung Kalau- dari kepalanya sih. Betul Pak, tapi kembali ke tadi istilah yang dibilang sama Mbak Hilya tuh, kan 4 faktor tuh Gon, ya kan? Selain dari emang orangnya bukan pola pikir, biarpun orangnya nggak pola pikir korupsi, tapi kalau ada tadi dia punya sifat greed, terus Greedy. ada kesempatan, terus ternyata kebutuhannya melebihi daripada pendapatannya. Masukannya Terus juga exposure-nya juga kan, lingkungannya kan, mungkin dia karena tadi tuh yang ada kaitan sama Pak Agus bilang juga tadi, biarpun ternyata si orang ini, contoh si A nih, dia nggak ada pola pikir korupsi, tapi ternyata lingkungannya tuh ada terjadi praktik itu gitu, bisa jadi si A itu malah ikut-ikutan juga kan. ya malah terbawa arus lah. Malah terbawa arus. Oh tidak. Wah luar biasa Ya, ini. berarti jawaban. memang ya paling banyak itu ketahuan setelah kejadian lah ya. Mungkin nanti kita coba pikirkan alternatif solusinya nanti di akhir pembicaraan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti bisa semua nih boleh menjawab nih kalau ada pendapat. Ini lebih ke mungkin ada kaitannya sama poin kedua tadi ya, yang paling rentan. Mungkin nanti bisa dijabarkan aja nih, kenapa sih seseorang itu bisa terlibat praktik korupsi? Kenapa nih? Gara-gara apa nih? Apakah karena misalkan dia ada, kalau dia pejabat daerah, mungkin dia ada terlibat janji politik dengan tim suksesnya. Antara tim suksesnya dia punya vendor tertentu, jadi harus ikut dalam proyek itu, jadi mengakibatkan ada tuh celah praktek korupsi. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kenapa sih seorang itu bisa terlibat praktik korupsi? Mungkin dari Mbak Hilya ada tanggapan? Kalau korupsi sendiri itu kayaknya kombinasi Mas, dari misalnya integrasinya yang lemah, integritasnya yang lemah, terus kesempatannya juga terbuka, ditambah lagi pengawasannya yang tidak efektif. Nah, alhasil itu membuka peluang nih untuk korupsi bagi seseorang. Ya, itu bisa. Oke, kalau menurut Mas Gali dulu deh, gimana Mas Gali? Iya, setuju juga sih dengan Mbak Hilya juga. Sebenarnya korupsi juga bisa disebabkan karena lingkungan atau karena memang dia tidak berintegritas, sehingga kurang sifat-sifat cinta tanah air lah. Oke, dari Mas Dayat, menurut Mas Dayat gimana? Kalau saya sih lebih ke ini ya, kalau tuntutan dari
orang lain bisa kebutuhan ekonomi gitu, misalkan dikejar-kejar hutang atau juga gaya hidup yang tinggi gitu dia. Temen-temennya nih udah pada punya mobil, dia belum punya. Nah dia itu mikir tuh gimana caranya biar punya mobil. Ada kesempatan baru melakukan korupsi gitu. Bisa tekanan politik juga bisa begitu. Oke, berarti mungkin salah satu faktor terbesarnya memang lingkungan ini ya. Kita harus bisa aware lah. Kayak kita bisa tahu nih, kita nih sebenarnya ada potensi korupsi apa enggak sih? Itu mungkin Iya. kita coba buat hindari kali ya. Iya, Jangan sampai kita bisa terjerumus gitu. kadang kan gini juga Mas Novian, semua orang juga ngelakuin kok. Saya juga ikutan saya kan dikit. Kadang-kadang seperti itu tuh bahaya juga. Nah, karena konteks dikitnya ini nih, cuman dikit gitu, cuman dikit. Lama-lama dia Dikit-dikit kebeli meledak. Pajero. Ya Pak, dikit-dikit kebeli Pajero. Dikit-dikit Waduh. 1 Dikit M. Pajero. Tapi ada juga loh yang kayak gini, gaji saya selama ini nggak sebanding nih, saya suka lembur, lembur nggak pernah dibayar, itu juga bisa buat jadi alasan orang. Betul. Ini salah satunya karena ya itu yang income yang didapatkan tidak sebanding lah dengan effort Iya kerjanya Pak, gitu ya. berarti hak dan kewajibannya nggak seimbang berarti itu ya Pak. Bisa jadi itu jadi salah satu faktor juga ternyata ya. Betul. Tapi biasanya yang kayak gitu juga ngambil haknya malah lebih gede nantinya gitu. Malah hak orang yang diambil itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Fabian. Ada Pak. Tadi kita udah cukup banyak nih pembahasannya, udah mulai agak merinding saya nih sebetulnya bahasnya, karena emang penyakit korupsi ada di mana-mana gitu ya. Bahkan bisa jadi juga ya nggak menutup kemungkinan di instansi tempat kita sekarang juga ada kan, nggak menutup kemungkinan ya gitu. Nah mungkin pertanyaan kelima sekarang itu terkait kalau praktek korupsi itu dapat terjadi, biasanya tuh di mana celahnya itu ada gitu Pak? Kayak di sektor-sektor tertentu kah atau di tahap-tahap tertentu? Seperti misalnya nih mungkin kayak biasanya celahnya tuh adanya pada saat pengadaan barang dan jasa. Oh di situ nih ada celahnya, atau di mana nih? Mungkin dari Bapak Ibu narasumber ada pandangan atau gambaran yang pemikiran-pemikiran lain yang mungkin terkait celah untuk korupsi itu biasanya ada di mana aja sih? Mungkin dari Mas Gali dulu, Mas Gali. Silakan, Mas Gali. Iya, terima kasih Mas Feby. Di mana ya? Sebenarnya untuk melakukan korupsi sebenarnya bisa di mana saja, selama pengawasan terhadap anggaran yang diadakan itu sangat lemah, sehingga lagi-lagi berpotensi untuk melakukan tindak korupsi itu. Apalagi sekarang sudah ini ya, dunia teknologi ya, semuanya berbasis e-money. Jadi sebenarnya semuanya dan dimanapun sangat mungkin untuk melakukan tindak korupsi selama memang pengawasannya minim, gitu Mas. Ada video aja. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas Gali. Mungkin saya jadi penasaran juga nih kalau menurut Mbak Hil ya, kayak gimana Mbak? Silakan Mbak. Di mana celah korupsi itu muncul, dia karena ada kewenangan yang besar, lalu ada pengawasannya yang lemah dan transparansinya yang rendah. Nah, itu 3 hal itu yang menyebabkan celah korupsi itu muncul. Nah, di mana sih
celah korupsi itu muncul. Tadi setuju sama yang disebutkan Mas Gali, di anggarannya, perencanaan anggarannya yang lemah. Lalu ada juga misal di pelayanan publik. Nah, pelayanan publik nih sering terjadi adanya pungli-pungli seperti itu. Lalu misal di sistem pengendalian internalnya juga yang lemah. Saya tidak ada pemisahan tugas yang jelas, terus atasannya juga tidak melakukan kontrol. Nah, terus ada juga yang tidak ada sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Nah, itu juga berpotensi menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Gitu sih, Mas. Oke. Terima kasih Mbak Ira. Kalau kira-kira kalau menurut Bapak itu di sektor apa aja sih Pak yang bisa menimbulkan celah untuk korupsi? Oke, Silakan, Bapak. kurang lebih ini ya, sama-sama kayak pendapatnya Mbak Hilya tadi. Cuman saya nambahin aja sih, biasanya rekrutmen juga itu rekrutmen promosi yang nggak transparan, terus laporan keuangan yang nggak transparan, itu celahnya juga. Atau prosedur yang berbelit-belit, misalkan membuat dokumen A harus ke A B C D E F G, nah biar cepet pakai jalan pintas gitu. Nah di situ juga celah. Mungkin itu aja sih nambahin, Mas Fabian, Mas Novian. Oke, berarti tadi korupsi itu bukan cuma tentang materi berarti ya, bukan cuma soal duit aja ya. Ternyata tadi proses pun bisa dikorupsi ya Pak. Kayak Banyak hal berarti. jalan pintas, jalan cepat, bypass, berarti itu juga termasuk korupsi ya. Sama Karena- ini satu lagi nih, kayak apa? Misalkan teman kita ada yang melanggar nih, ternyata dia ngambil lah nominalnya kecil, dibiarin gitu. Padahal itu budaya seperti itu juga menimbulkan lama-lama jadi kebiasaan dan berkembang jadi yang lebih gede gitu. Nah itu opportunity. Oh. Berarti Pak Reja, ini berarti kita kalau misalnya jangan kita ya, mudah-mudahan ya nggak ada ya kalau Oh, di jangan sini, dong, mudah-mudahan jangan nggak ada. dong. Jangan kita ini Jangan ya, dong. jangan kita. Si Fulan nih, Nah, Fulan. Fulan aja sih Fulan. si Fulan misalnya ada temennya Fulan nih, dia melakukan praktik-praktik seperti itu. Ternyata si Fulan mengetahui, berarti sebaiknya tuh si Fulan justru kalau dia diem aja tuh itu termasuk dia juga jadi faktor terjadinya korupsi itu ya. Permisif itu namanya, nggak boleh itu. Tapi Mungkin kan banyak Pak, faktor juga ya. iya tapi kan Pak, si Fulan itu dia terdiam Hmm. gitu kan. mm-mm. tapi Ya, kan apa Pak mungkin dia ada mungkin ancaman, mungkin- kanan gitu kan. bisa juga, atau si Fulan melaksanakan fungsi ASN kan, fungsi ASN yang 3 tuh ya, pelaksana kebijakan publik, terus apalagi itu satu Ya. lagi membuat Pelaksana kebijakan, dan sama pemersatu satu lagi bangsa. perekat pemersatu bangsa. Ya. Nah si Fulan Oh. itu takut untuk membuat kerekatan berbangsa dan bernegara ini jadi renggang gitu. Kalau misalnya dia cepu atau apa, mungkin seperti itu bisa jadi juga. Betul, bisa jadi. Cuman ya kurang baik juga sih. Harusnya dia ngikutin prosedur aja lah kalau emang ada wadahnya untuk melapor ya. Biasanya ada ini sih whistleblowing gitu, jadi nama Nah itu itu pakai surat kaleng juga bisa, yang penting ada bukti. betul. Selama mungkin di tempat itu ada wadah untuk melakukan laporan, harusnya sih nggak perlu takut ya. Tapi Pak, kan ada tuh Pak berita-beritanya yang dia kalau misalnya nggak ikut-ikutan, tuh ada beritanya tuh dia nggak ikut, dia malah dilempar jauh sama atasannya. Itu kayak gimana tuh Pak kalau kayak gitu Pak? Itu sebenarnya praktek yang kurang baik ya. Cuman mungkin balik lagi ke
yang punya wewenang itu kita tidak bisa ngaturnya lah ya. Itu yang diambil dari. Wah, berarti Tapi masuknya. ada pertanyaan berikutnya nggak nih dari Mas Reza? Wah, Ini nih guys. ini mungkin menjelang konklusi ya. Dari semua yang udah kita bahas, pasti kan ada cara nih buat mengantisipasi atau buat mencegah lah paling enggak penanganan atau budaya praktek korupsi yang mungkin bisa kita lihat. Nah, menurut Bapak Ibu nih kira-kira apa sih atau bagaimana sih cara buat kita mengantisipasi nih dari budaya praktik korupsi yang ada di sekitar kita, mungkin baik yang terlihat ataupun yang belum terlihat, atau mungkin ya kayak tadi kasus Bupati Salonga ya, itu kan sudah terjadi nih. Nah, kira-kira gimana sih cara mengantisipasinya nih? Dari Mbak Hilya, gimana Mbak Hilya? Ya Mas, untuk mengantisipasinya ya pertama sekali harus dari dirinya sendiri. Kita harus punya kesadaran bahwa korupsi itu bukan hal yang baik. Tuh. Nah, yang kedua baru faktor eksternalnya nih, penguatan sistem, terus transparansi dan digitalisasi, terus pendidikan tentang integritas. Terus juga ada peran juga dari pimpinan yang harus memberi contoh pada para pegawainya. Nah, juga diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Itu menurut saya, Mas. Oke, dari Mas Gali ada tambahan untuk antisipasi? Kurang lebih sama ya Mas, sama Mbak Hilya. Soalnya memang sebenarnya seandainya penegaknya lebih kuat, jadi semua akan terbayang-bayang ketakutan saat kita ingin berkorupsi gitu loh. Jadi niat saja sudah takut seandainya memang yang mengawasi itu lebih kuat dari keinginan si atau orang yang mau korupsi itu. Oke. Terakhir mungkin dari Mas Dayat ada tambahan? Tambahannya paling ini sih, perlindungan whistleblower. Jadi kan tadi kan ayo laporkan, tapi ketika misal di sebuah sistem udah ngelaporin, malah ternyata yang diserang oleh semua orang yang ngelaporin, kan itu juga agak gimana gitu ya, termasuk diserang audit juga yang ngelaporin malah. Nah, kalau misalkan whistleblowernya dilindungi kan ke organisasi juga bagus gitu, dan lebih sehat aja, seperti itu tambahannya. Oke, berarti banyak nih cara buat kita antisipasi korupsi ya, dari mulai tadi transparansi, kemudian pengawasan sistemnya, kemudian juga perlindungan para whistleblower ini. Nah, kalau menurut Bila perlu ini dikasih reward Mas, yang whistleblower ini dikasih reward. Semua orang Reward, pasti pengen jadi pasti akan, whistleblower. iya betul. Apalagi selama ada perlindungan yang pasti ya, di mungkin ada lembaga kita tuh, lembaga perlindungan saksi ya. Karena khawatir juga kita saksi-saksi orang-orang yang terlibat ini nanti malah tiba-tiba hilang, kan itu yang ngeri juga gitu. Yang saksi kunci tiba-tiba hilang, nah itu kan berarti lembaganya masih belum kuat buat melindungi para whistleblower. Sering kejadian itu, Pak. Betul. Nah, ini menurut Bapak Ibu nih, setuju gak kalau koruptor itu ditahan atau koruptor itu dimiskinkan? Karena kan ini kan kita ada undang-undang perampasan aset yang masih belum diresmikan gitu. Ini kita sebelum closing kali ya, Mas Fabian. Kira-kira nih Bapak Ibu setuju nggak kalau hukuman koruptor itu nggak cuma sekedar ditahan aja nih 1-2 tahun, tapi ya dimiskinkan atau seperti apa?
Boleh silakan berpendapat Mbak Hilya, Mas Gali, Mas Agus. Kalau menurut saya ya Mas Novian, usulan-usulan dimiskinkan itu menurut saya sangat cukup masuk sekali tuh buat para koruptor-koruptor, karena sebenarnya mereka punya niatan atau berkorupsi itu karena kebutuhannya yang terlalu besar daripada pendapatan kan, sehingga dia tidak mau terlihat sedikit duit deh, tidak mau terlihat sedikit duit dengan kebutuhannya yang begitu besar, sehingga menurut saya hukuman yang cukup menyiksa bagi koruptor ya dimiskinkan, disadarkan dengan keadaannya, sekaligus dia juga dapat pelajaran hidup lah ya, bahwa dia harus terus belajar bersyukur dengan apa yang ada daripada harus mencari-cari sehingga membuatnya terjebak dalam lingkungan-lingkungan korupsi. Sebaiknya bersyukur ya. Jadi untuk usulan-usulan tentang dimiskinkan pada para tipikor menurut saya sangat masuk ya Mas. Menurut Mas Dayat nih, Sangat setuju kalau saya, karena apa ya, ukuran seseorang itu cukup enggaknya itu unlimited, batasnya itu langit gitu. Udah ya punya tidak 1M, terbatas lah ya. iya udah punya 1M dia pengen 2M, udah punya 2M pengen 10M. Gak ada ininya kalau ngejar pengen cukup tuh nggak ada batasnya gitu. Batasnya ya Ada langit. habisnya lah ya. Betul. Harus bersyukur seperti kata Mas Galih tadi. Oke, menurut Mbak Hilya, Kalau saya sih setuju ya Mas ya, karena itu balik lagi nih ke teori yang gue tadi. Nah, karena ada exposure-nya itu, ada efek jerahnya, pasti orang-orang itu untuk melakukan tindak pidana korupsi itu bakal pikir-pikir lagi nih. Gitu sih. Soalnya selama ini tuh belum ada efek jerah yang menurut saya pantas gitu untuk pidana korupsi. Kalau dimiskinkan itu akan jadi efek jerah yang cukup ini sih bagus untuk narapidana koruptor. betul, karena ya kita sering lihat berita lah itu koruptor paling setahun 2 tahun habis itu bebas, terus dia bisa balik lagi asetnya, malah nggak diambil sama negara kan, ya rugi lah, terus sebanding lah sama apa yang udah dia lakukan sih. Oke, gimana Mas Fabiat, ada pertanyaan lagi? Saya rasa kita sudah cukup panjang nih Mas Novian pembahasannya, Wah, dan ini baru. cukup jelas juga nih kenapa itu budaya korupsi itu sulit hilang. Jadi di samping dari yang dijelasin sama Mbak Hilya terkait GON itu ya, itu juga jadi salah 4 faktor yang menyebabkan budaya korupsi sulit hilang. Terus juga orang-orang yang rentan terlibat korupsi itu ternyata nggak cuma di kalangan ini aja ya, para pemangku kepentingan, bahkan di lini-lini bawah pun bisa terjadi tuh. Terus kapan praktek korupsi dapat terdeteksi itu sulit ternyata ya Mas Novian ya. Seringnya tuh malah Betul, udah kejadian dulu baru ketahuan Kejadian tuh ada dulu. korupsi. Waduh, duitnya udah nggak Ada tahu, indikasi udah korupsi. iya, duitnya udah jadi pajero dulu baru ketahuan ya. Waduh, Udah jadi betul, Bitcoin. iya. Enggak. Terus juga sektor-sektor tadi tuh celah-celah korupsi muncul itu, selain daripada tadi integritas yang lemah, terus juga pengawasan yang kurang efektif tadi, terus juga mungkin tahap-tahapan kapan orang melakukan tindakan-tindakan korupsi tadi juga sudah kita bahas banyak. Terus antisipasinya seperti apa. Ternyata memang selain dari pengawasan yang harus diperketat,
emang tadi saya cukup sepakat juga tuh sama Mas Gali sama Pak Agus, mohon izin Bapak, kita harus menguatkan integritas juga untuk Wah. karena memang kenapa itu tadi Putus koneksi, Mas. diskoneksi ya, Oh, tapi iya. gak apa nanti disambung aja, nanti saya edit videonya. Oke, langsung penutup aja kali Pak Novian, pembahasan kita sudah cukup padat sore hari ini. Udah cukup Oke, ngos-ngosan ya, mungkin kayak Bapak Ibu nih udah cukup ngos-ngosan deh. Ngos-ngosan, nggak apa lelah, yang penting bicara. Yang penting bicara aja. Ini udah lebih dari 25 menit kayaknya. Betul. Keren Mungkin kita banget, tutup keren banget. dengan solusi dulu kali ya, mungkin dari Solusi. yang udah kita sampaikan. Hmm. Solusinya mungkin ya seperti tadi disampaikan Mbak Yulia sebelumnya, kita harus mungkin ada penguatan sistem nih, regulasi, baik itu transparansi anggarannya supaya masyarakat itu bisa melihat gitu kan. Jadi peluang korupsi itu bisa meminimalisir lah, karena bisa diplototin oleh rakyatnya anggarannya gitu kan. Kemudian layanan publik juga harus terdigitalisasi, semua serba e-government, e-procurement. Jadi semua by system itu harusnya mencegah kemungkinan buat korupsi juga sih. Nah, yang paling basic mungkin pendidikan ya, pendidikan pembentukan karakter itu, pendidikan anti korupsi mungkin udah mulai bisa diajarkan dari sejak SD kali ya, supaya bisa mengakar nih sampai ke perguruan tingginya gitu. Jadi artinya sampai besar tuh dia udah tahu nih kalau korupsi itu tidak baik. Kemudian terbalik lagi tadi yang kata Mas saya bilang, perlindungan whistleblower ini, jaminan keamanan nih bagi para pelapor tindak korupsi, supaya bisa mendapatkan jaminan kalau apa yang disampaikan tuh aman lah, tidak akan ada efek apapun bagi sang pelapor gitu. Nah, balik lagi, di samping itu semua, kalau tidak ada penegakan hukum yang tegas juga, ya ini akan jadi sia-sia juga sih. Misalnya kita udah transparan, pendidikan karakter sudah dibangun dari kecil, kemudian whistleblower juga sudah dilindungi, tapi tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas, itu juga mungkin akan jadi sia-sia juga. Jadi intinya pencegahan korupsi itu ya tidak cukup ya dengan hukuman, tapi perlu ada kombinasi juga nih, sistem yang transparan, pendidikan integritas, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang konsisten. Seperti itu Mas Fabian, solusi dari pembahasan kita sore hari ini. Baik, terbaik. Keren banget obrolan kita sore ini, Mas Novian. Kalau gitu, saya mau mengucapkan dulu terima kasih untuk para narasumber kita nih, Mbak Hilya, Mas Agus, Mas Gali. Oh, mohon maaf Pak, bukan Mas Agus, Pak Agus, mohon izin Bapak. Terima kasih banyak sudah mau hadir nih di podcast kita. Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai, nggak apa-apa lelah, yang penting bicara. Nih buat penutup, saya mau coba kutip kata-kata orang bijak dari Citayam. Wah, Itu Dadang Konelo. Ayah Ojak, mohon izin. Jadi ada kata-kata bijak. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi tentang kepercayaan yang hancur. Dan ketika kepercayaan runtuh, yang dirugikan bukan satu orang, melainkan seluruh bangsa. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Keren banget, keren banget, keren banget. Oke, teman-teman, Bapak Ibu narasumber, brotherku Mas Novian, terima kasih banyak. Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak sudah hadir dan berkenan untuk ngobrol-ngobrol santai sore hari ini. Sampai berjumpa lain waktu. Semoga lancar setiap urusannya, semoga dimudahkan segala kegiatannya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa undang lagi. Ya, siap, Bapak. Akan kita undang nanti di ngos-ngosan berikutnya.
Mohon izin, podcast saya sudahi, saya akhiri. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.